Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih buat semuanya. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, dan jamah hati kami supaya kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kidung Agung pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Kidung Agung pasal pertama ayat 15-17. Tertulis demikian. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihatlah, tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di antara kita mungkin ada yang bertanya, mengapa ada kitab Kidung Agung di dalam Alkitab? Alasan mengapa kitab ini ada dalam Alkitab bukanlah sebuah kebetulan. Pertama, karena kita perlu memahami bahwa cinta adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Cinta itu begitu suci, dan karenanya kita perlu memandangnya dari sudut kebenaran. Cinta dan seks dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa dengan berbagai cara. Banyak orang yang tidak lagi memandang seks dan cinta dalam perkawinan sebagai sesuatu yang suci dan kudus, sehingga bermain-main dengan dosa, berzina, berselingkuh. Dan iblis memakai hal ini untuk merusak citra Allah dalam diri manusia dan melawan kehendaknya dengan cinta sesama jenis dan berbagai hubungan yang dilarang Tuhan. Perceraian juga menjadi salah satu fenomena yang merusak hubungan cinta kasih antara suami dan istri yang telah dipersatukan Tuhan dan membuat dunia ini menjadi cemar sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus. Alasan yang kedua adalah isi kitab ini mengandung alegori-alegori yang menggambarkan tentang hubungan kasih antara Allah dengan umatnya. Ada banyak hal yang berharga dari kitab Kidung Agung ini yang berguna untuk kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 15-17 kita membaca bagaimana mempelai pria dan wanita saling memuji satu sama lain. Walaupun sang mempelai wanita berkulit gelap karena terbakar sinar matahari akibat sering bekerja menjaga kebun anggur, tapi mempelai pria memuji-mujinya. Mempelai wanita dalam kitab ini bernama Sulamit, yang dalam bahasa Ibrani berarti wanita dari Yerusalem. Yerusalem sendiri berarti kota damai. Jadi Sulamit artinya wanita dari kota damai. Sedangkan sang mempelai pria dalam ayat ini bernama Salomo, yang makna namanya berarti pria yang damai. Hal ini berbicara bahwa dalam pernikahan harus ada kedamaian antara pria dan wanita yang dipersatukan Tuhan dalam rumah tangga. Suami dan istri harus selalu membawa damai dalam rumah tangga, dalam keluarga. Dalam perkawinan, saudara, ada cinta eros, tapi lebih daripada itu, harus ada kasih yang mempersatukan. Bukan hanya tubuh jasmani, tapi hati terhadap satu sama lain yang dipersatukan. Cinta kasih akan membuat suami dan istri saling memuji, bukan saling menjelekkan. Cinta akan melihat kekurangan sebagai kelebihan, tapi sebaliknya kalau sudah tidak cinta, kelebihan pun akan nampak sebagai kekurangan dan kejelekan. Jagalah cinta kita terhadap pasangan hidup agar tetap terpelihara dalam kasih Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kondisi rumah tangga saudara saat ini? Tidak perlu kita menuntut pasangan untuk memuji diri kita. Mulailah dari diri kita untuk memuji pasangan hidup yang Tuhan sudah berikan.
Apapun kekurangannya, terimalah dengan cinta kasih. Peliharalah cinta yang kudus bersama suami atau istri yang telah dipersatukan Tuhan. Rumah tangga harus kokoh, didasari dengan cinta yang suci dan kasih Kristus. Peliharalah juga selalu kedamaian dalam rumah tangga, dalam keluarga. Jadilah pribadi yang saling mengerti dan saling mengampuni. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita akan senantiasa memuji Tuhan dalam segala hal dan keadaan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menyadari akan kebaikan-Nya. Tapi kalau tidak mengasihinya dengan segenap hati, kita akan banyak mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Mari kita miliki cinta kasih yang sungguh kepada Tuhan, karena dengan demikian secara otomatis kita akan memuji dan memuliakan-Nya. Cinta itu memuji, bukan menjelekkan. Mari kita sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk kami mencintai dan mengasihi pasangan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kami dengan cinta yang tulus dan mendasarinya dengan kasih Kristus. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu memiliki hati yang damai, hati yang selalu dapat menerima setiap kekurangan dan mau mengerti, mengampuni, dan juga memuji pasangan hidup yang Tuhan berikan. Tolong kami juga ya Tuhan, supaya dalam hubungan kami dengan Engkau, yang adalah Tuhan kami yang berdaulat, kami memiliki kasih yang sungguh kepadamu. Kami tidak mengeluh dan komplain, bahkan tidak menyalahkan Tuhan atas segala keadaan, tapi kami senantiasa memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, menghargai karya-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan, kekasih jiwa kami yang baik, yang selalu punya rencana yang baik atas kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan masalah, agar Tuhan menyembuhkan dan memberikan jalan keluar atas setiap mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya kami alami berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Kasih karunia-Mu mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.